Tema 2, subtema 3, manfaat energi. Pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha di kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan kalian mudah memahami materinya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya Allah. Anak-anak kelas 4, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang teks petunjuk. Di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah teks petunjuk percobaan baterai dengan kentang. Materi ini bisa kalian baca di 103 dan yang Ibu jelaskan ini bisa kalian isi di halaman 103 di bagian tabel. Jadi teks petunjuknya judulnya percobaan baterai dengan kentang. Tujuannya adalah mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kentang, lampu LED atau lampu bohlam kecil, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, dan lempengan seng. Langkah kerjanya adalah yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Kedua, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. Keempat, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Nah, kesimpulan dari petunjuk ini adalah dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang memengaruhi logam seng dan tembaga secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Nah, anak-anak, dari teks petunjuk tadi kita tahu bahwasanya kentang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang kita akan membahas keuntungan dari menggunakan energi alternatif. Yang pertama, dapat digunakan setiap saat. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, mudah didapat karena tersedia di alam. Dan yang keempat, tidak akan mengalami kelangkaan. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan energi alternatif. Yang pertama, energi terbarukan atau dapat diperbarui. Energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Angin tidak pernah seperti minyak bumi atau batu bara. Yang kedua, ramah lingkungan. Energi alternatif tidak menghasilkan limbah yang akan membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Misalnya saja dari biogas itu kan limbah atau kotoran hewan tapi malah dimanfaatkan untuk bahan bakar LPG. Yang ketiga, sumber energi gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, sumber energi alternatif tidak perlu dibeli. Yang keempat, pasokan melimpah. Karena energi didapat di alam, maka pasokan akan selalu tergantung untuk tiap lokasinya. Kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahan dari energi alternatif. Kelemahannya yang pertama, biaya instalasi awal tinggi.
Biaya instasi awal untuk pembangkit listrik dari energi alternatif misalnya relatif tinggi. Cuman tidak semuanya biayanya tinggi ya. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi teknologi kincir angin semakin disempurnakan sebagai energi lain masih memerlukan banyak penyempurnaan. Tidak dapat diandalkan. Mengapa? Karena sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alami. Dan yang keempat, belum efisien. Hingga saat ini, pembangkit dari sumber energi alternatif belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Teknologi yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggantikan energi konvensional dengan energi alternatif. Anak-anak kelas 4, kemudian kita akan membahas atau Ibu akan memberikan kunci jawaban halaman 106 yang ada tabelnya. Yang ini ya. Jadi di sini ada energi alternatif yang pertama, tenaga nuklir. Manfaatnya untuk menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Yang kedua, energi biomasa. Manfaatnya digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. Yang ketiga, panas bumi. Digunakan sebagai pemanas ruangan dan bentuk keperluan mandi. Yang keempat, tenaga air. Tenaga air merupakan sumber energi terbarukan sekaligus ramah lingkungan. Yang kelima, tenaga angin. Energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik dengan turbin angin. Yang keenam, tenaga matahari sebagai pembangkit listrik. Yang ketujuh, gelombang air laut menjadi medium sirkulasi suhu di permukaan laut. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda dalam notasi angka. Notasi angka digunakan dalam pembelajaran menyanyi. Dalam notasi angka, nada dilambangkan oleh angka, sementara untuk mengetahui nada dinyanyikan tinggi atau rendah, panjang atau pendek digunakan beberapa tanda. Tinggi rendahnya nada ditentukan dari titik di atas atau di bawah angka. Misalnya nih seperti ini. Kalian perhatikan di atas 1 ada titik, di atas 2 ada titik, sampai di atas 7 ada titik. Nah, nada ini artinya nada do, re, mi, fa, sol, la, si dinyanyikan dengan nada tinggi. Kebalikannya, kalau angka dan di bawahnya ada titik di bawah, nadanya dinyanyikan dengan nada rendah. Kalau ada tulisan angka 0, maka menandakan diam atau tidak dibunyikan. Kemudian untuk panjang pendek nada digunakan pula tanda titik setelah nada atau tanda garis di atas angka nada. Nah, misalnya ada tanda titik 1 setelah nada, berarti nada dinyanyikan menjadi 2 ketukan. Kalau titiknya ada 3, tanda titik 3 dinyanyikan 4 ketukan. Dan misalnya ada not angka, kemudian di atasnya ada garis, ini artinya tanda garis di atas angka berarti nada dinyanyikan 1 ketukan. Kita coba jawab soal di bawahnya. Jadi yang pertama itu memiliki nada 2 ketukan. K1 sama titik ya, jadi 2 ketukan. Kemudian yang kedua 1 ketukan. Jadi pernadanya 1 ketukan. Yang ketiga setengah ketukan. Dan yang keempat 1/4 ketukan. Mengapa dikatakan 1/4? Karena yang lainnya posisinya diam dan angka pertama masih angka 1 ketukan. Jadi dibagi 4, 1/4 ketukan. Baik anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak videonya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.